Adit siswa kelas 6 tapi belum bisa menyambungkan huruf ya Adit ya. Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, diizinkan kali ini saya ingin berbagi tentang memaknai pendidikan inklusif, ya, pendidikan yang ramah bagi semua anak. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pendidikan inklusi ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Jadi sudah diatur sejak tahun 2009 tentang anak-anak didik kita yang mengalami kelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Apa sebenarnya sih pendidikan inklusi itu ya Bapak Ibu? Tentu banyak teman-teman kepala sekolah yang sudah dan sedang melaksanakan pendidikan inklusi di sekolahnya. Tetapi tidak ada salahnya kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman yang lain tentang memaknai apa sebenarnya pendidikan inklusif itu. Di dalam pasal 1 Bapak Ibu ya, Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jelas sekali di sini Bapak Ibu ya, bahwa itulah yang tadi saya sebutkan, di mana pendidikan inklusif secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya belajar bersama di satu sekolah. Nah, ini adalah perintah dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009. Mari kita lihat Bapak Ibu tayangan berikutnya, bahwa di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 32 ada yang disebut dengan pendidikan khusus. Ya. Kemudian di sini diartikan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan khusus di sini selain anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam pembelajaran, juga termasuk anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Itu dikategorikan sebagai pendidikan khusus. Nah, di ayat 2 ini pendidikan layanan khusus. Kalau yang atas tadi pendidikan khusus, sekarang pendidikan layanan khusus ini dihapus ya, ayat 2 ini tidak lagi jadi kajian di pendidikan khusus. Jadi ayat 1 yang menjadi kajian yang dimaksud dengan tadi pendidikan khusus. Sekali lagi saya ulang ya Bapak Ibu, bahwa pendidikan khusus itu adalah tidak saja peserta didik yang mengalami tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, tetapi anak-anak yang super, yang memiliki kecerdasan dan potensi yang luar biasa, termasuk bakat yang istimewa, itu juga termasuk pendidikan khusus. Nah, kita juga mengenal istilah definisi anak berkebutuhan khusus ya, atau ABK, anak berkebutuhan khusus. Apa itu sebenarnya anak berkebutuhan khusus? Jadi nanti kita bisa bedakan mana yang disebut pendidikan khusus, kemudian mana yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, apakah pendidikan khusus itu untuk anak berkebutuhan khusus? Mari ya kita ikuti
paparan saya selanjutnya Bapak Ibu. ABK, anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan itu termasuk penyandang disabilitas dan atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Nah, ini termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi nanti dilayaninya secara khusus. Kemudian penyandang penyandang disabilitas itu apa? Definisi dari penyandang disabilitas adalah penyandang yang anak termasuk yang berkelainan. Di sini termasuk penyandang disabilitas fisik, kemudian penyandang disabilitas intelektual, kemudian penyandang disabilitas mental dan atau penyandang disabilitas sensori. Nah, ini termasuk anak-anak yang digolongkan ke dalam kelompok disabilitas. Kita lanjut Bapak Ibu. Di Permendiknas ya nomor 70 tahun 2009. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa pendidikan inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Artinya Bapak Ibu, yang dimaksud dengan inklusif itu adalah di mana satuan pendidikan menerima peserta didik yang mengalami kelainan ya, yang sebagaimana tadi yang disebutkan di awal, disatukan dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Itu. Jadi satuan pendidikan itu disebut dengan pendidikan inklusif. Jadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Artinya ada anak-anak yang berkelainan belajar bersama-sama di dalam satu kelas begitu. Kemudian tidak membeda-bedakan gitu ya antara anak yang satu dengan yang lain, belajar bersama-sama di dalam satu kelas. Ya, itu namanya pendidikan inklusif ya. Ini di pasal 1 berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Sekarang bentuk layanannya seperti apa? Bentuk layanannya seperti apa? Ini ada 3. Ada bentuk pelayanan. Ini khusus untuk pelayanan yang anak-anak berkebutuhan khusus ya. Ini anak-anak yang memiliki kelainan. Artinya anak yang berkebutuhan khusus. Bentuk layanannya ada 3. Yang pertama, bentuk layanan pendidikan segregasi, kemudian bentuk layanan pendidikan integrasi, dan bentuk layanan pendidikan inklusif. Nah, yang bentuk layanan pendidikan segregasi itu di mana terjadi proses pembelajaran atau layanan pendidikan yang memisahkan anak kebutuhan khusus dengan anak normal dalam layanannya ya, bidang sehingga berkebutuhan khusus berada di dalam kelas khusus. Artinya Bapak Ibu, jika ada sekolah atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan atau yang menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, kemudian proses pembelajarannya dipisah, tidak digabung dengan anak-anak yang normal, maka bentuk pelayanan itu disebut pendidikan segregasi. Itu ya. Kemudian yang layanan pendidikan integrasi. Ya, ini bentuk layanan di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan ya kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal dalam satu atap, di satu lingkungan, tidak dipisah ya. Tidak dipisah, tetapi dalam satu lingkungan. Jadi kalau untuk nomor 1 barangkali ini yang bentuk layanan pendidikan segregasi ini seperti sekolah khusus SKH. Tapi kalau bentuk layanan pendidikan integrasi ya, ini pendidikan yang satu atap, jadi tidak dipisah. Nah, ini bentuk layanan integrasi. Kemudian yang terakhir ini yang bentuk layanan pendidikan inklusif. Nah, itu yang tadi di awal, bahwa di mana pendidikan inklusif ini adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat ya, di kelas reguler bersama sama teman-teman seusianya ya, tanpa harus dikhususkan kelasnya. Nah, jadi yang selama ini banyak terjadi di kita kebanyakan memang adalah pendidikan layanan pendidikan khusus. Jadi bentuk layanannya layanan pendidikan inklusif. Jadi hanya 1-2 begitu ya, di kelas tertentu ada anak yang berkebutuhan khusus, kemudian sama gurunya disatukan, sama gurunya belajar bersama-sama.
di dalam satu kelas, gitu ya. Kalaupun cuma satu, kita namanya sekolah itu termasuk menyelenggarakan pendidikan inklusif gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang sekolah yang melayani khusus ya seperti SKH itu biasanya hanya ada di perkotaan. Mungkin di daerah-daerah yang agak jauh dari kota itu tidak ada, jarang gitu ya. Jumlahnya relatif sedikit. Sehingga ada anak-anak yang di lingkungan sekolah yang mengalami kebutuhan khusus maka diterima di sekolah terdekat. Nah, itu yang disebut dengan layanan pendidikan inklusif. Jadi ada 3 ya. Ada 3 bentuk layanan di dalam layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ada yang segregasi, ya itu secara khusus sekolahnya seperti sekolah sekolah kita sebutkan namanya SKH, sekolah khusus gitu ya. Kemudian ada pendidikan integrasi, ya. Kemudian ada bentuk layanan pendidikan inklusif. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, pendidikan inklusif ini pada dasarnya ingin menghargai keragaman dan keanekaragaman. Jadi satu anak antara anak yang satu dengan anak yang lain ini memiliki kesamaan, memiliki hak yang sama, sehingga kita tidak perlu membeda-bedakan. Ketika misalnya ada anak yang kelainan, anak berkebutuhan khusus di daerah kita, di lingkungan sekolah, maka itu wajib diterima ya oleh sekolah itu. Jadi ini amanat pemerintah ya, amanat di regulasi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, prinsip-prinsip pembelajaran sekolah inklusif. Pertama, bersama-sama, nah, kemudian partisipasi dan prestasi. Artinya bersama-sama dilayani dengan baik, kemudian tidak dibeda-bedakan. Kemudian partisipasi dalam hal ini adalah bagaimana kita mengikut sertakan ya peserta didik dalam semua kegiatan, tidak membeda-bedakan gitu ya. Kemudian bersama-sama di dalam pengembangan kompetensi yang dimiliki. Ya tentu akan berbeda memang mungkin dalam hal pelayanan secara teknis ya. Itu apakah misalnya ada tambahan khusus pelajaran misalnya di luar kelas ya terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu kan teknik gitu. Kemudian prestasi. Anak-anak yang berkebutuhan khusus pun pada dasarnya adalah punya hak untuk berprestasi, sehingga perlu kita layani dengan baik. Gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, barangkali itu ya sekilas ya tentang bagaimana pendidikan inklusif ini ya perlu kita rawat, perlu kita kembangkan dalam rangka tadi untuk melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena pada dasarnya anak ini sama gitu ya. Kemudian anak-anak ini punya hak ya untuk maju dan berkembang. Barangkali demikian ya paparan saya, mudah-mudahan ini bermanfaat terkait dengan apa sebenarnya pendidikan inklusif itu begitu ya. Oke, itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa sebelum diakhiri saya pesan subscribe channel Kang Edi ini ya, kemudian di komen, like dan di share. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru yang ada di sekolah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa di subscribe ya, kemudian dibunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan ya video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala